Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'im bi jala'il ni'am wa dagaiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bittahi bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidah, wabil khusus Habibana al-Habib Muhammad Qurais Zahir, orang tua kita, Guru Ahmad Rafi'i, orang tua kita Haji Mahyudin, orang tua kita Bapak Haji Lahadi, dan wabil khusus Ketua Masjid Al-Firdaus Sidragiria Haji Muhammad Yusuf Rusli beserta wakil Pak Haji Sapri, dan semua tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, wabil khusus Sahibul Bait, yang sebab beliau pada malam ini kita berkumpul, alhamdulillah, yaitu Haji Bambang Ilham bin Haji Juhri, sekeluarga kita doakan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan rahmat yang besar kepada beliau, keberkahan yang besar kepada beliau, mengangkat segala kesialan hidup, mengangkat segala bala, dan Allah muliakan beliau di dunia dan di akhirat. Allah kabulkan segala hajatnya, pintu kebaikan dibuka oleh Allah, dan Allah jadikan kehidupannya penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, yang membuka pintu rahmat, dibuka terus di dunia yang dimiliki oleh Allah ini. Walaupun banyak manusia yang lupa, walaupun banyak hati manusia kesana kemari, tapi Allah dengan ketetapannya, dengan kepastiannya memastikan bahwa pintunya tidak pernah tertutup. Dipastikan terus rahmatuhu mutawatirah, rahmatnya Allah sangat kuat sekali, dan rahmat Allah terbuka terus. Tinggal siapa yang mengambil bagian ini dan mengerti dengan arti kehidupan dan alam semesta ini. Ini alam semesta Allah ciptakan, sendi-sendi kehidupan Allah yang ciptakan. Semua apapun yang kita pikirkan itu ciptaan Allah. Semua yang terlintas di akal kita diciptakan oleh Allah. Semuanya Allah. Maka tidak ada sedikit pun kehidupan ini kecuali urusannya dengan Allah. Dan Allah jadikan sumber urusan tersebut, sumber sabab tersebut, kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Apapun bisa terjadi, Nabi Muhammad membagikan segala-galanya. Dulu Qatadah ketika di peperangan Uhud, Qatadah ini adalah seorang anak muda yang pemberani. Kalau ada peperangan dia yang paling depan. Nah, Qatadah mendapatkan satu serangan hingga matanya terkena busur panah dan keluarlah mata Qatadah. Ketika keluar dalam keadaan sakit, karena orang mengerti sudah. Orang ini sudah paham, tahu benar. Yang dia pegang, yang dia lihat ini bukan cuma dia lihat, dia tahu ini punyanya Allah. Dia tahu siapa yang berperan di dalam kehidupan ini sebenarnya. Orang yang tidak hidup dengan sangka-sangka lagi, ingat langsung dengan Nabi Muhammad. Langsung dia bawa matanya mana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di sana, dia datang mengejar Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, kembalikan mataku ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, isbir falakal jannah, sabar wahai Qatadah,
maka surga akan aku berikan untukmu. Nabi Muhammad mau berikan surga karena memang kunci surga di tangan Nabi Muhammad. Kata Qatadah, ya Rasulullah, aku pengen dua-duanya ya Rasulullah. Aku pengen surga dan kembali juga mataku. Kalau begitu Qatadah, ini mata dikembalikan sama Rasulullah. Baliklah sempurna lagi sehingga Qatadah bilang tidak pernah mataku sakit. Seumur hidup tidak pernah sakit. Bahkan tambah tua, tambah hebat mataku ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka yang dihadiahkan oleh Nabi Muhammad itu sempurna terus sampai dia meninggal dunia. Karena sumber kehidupan ini Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Dulu sahabat-sahabat datang, ada yang minta surga, dikasih surga sama Allah, sama Rasulullah. Ada yang minta ini, dikasih sama Rasulullah. Pada satu saat kaum muslimin mau ke Makkah Mukarramah karena mereka sudah mendapatkan janji dari Nabi Muhammad. Akhirnya timbullah satu peperangan kecil, hampir perang, dan dibuat kesepakatan untuk tidak jadi perang, namanya Sulhul Hudaybiyah. Setelah kesepakatan itu tidak ada perang sudah, pulang. Tapi air yang dibawa oleh para sahabat ini sudah habis semuanya. Ada 1.400 manusia yang ikut pada detik itu. Butuh minum semuanya. Nah, ada yang mereka miliki kecuali air untuk bertahan di dalam kehidupan. Karena perjalanan Makkah Madinah cukup jauh, sekitar 12 hari mereka baru bisa sampai ke Madinah. Bingung, para sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bilang, mana wadahnya? Rakwa ini seperti wadah kulit yang dimana para sahabat minum dari tempat tersebut. Ini ya Rasulullah, dipegang sama Rasulullah. Sekarang kalian minumlah dari tempat ini. Semuanya ada yang ambil air, ada yang mandi, berwudu, makan, minum dari air ini. Sampai semuanya selesai, baru selesai juga air itu keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tidak ada yang susah bagi Nabi kalau Nabi Muhammad tahu. Gunung mau dijadikan emas dijadikan sama Nabi. Jadi ringan kita. Umat Nabi Muhammad ini wa wada'na anka wizrak. Kami telah ringankan beban-bebanmu ya Muhammad. Semua yang ada Nabi Muhammad ringan semua. Kalau kita hidup sama Nabi Muhammad ringan. Ada Nabi Muhammad. Orang bahari itu jadi belahan jiwanya Nabi Muhammad. Karena sudah mengerti Nabi Muhammad tak boleh jauh lagi sudah. Nabi Muhammad harus bersamaku. Setiap hari aku kirim salam sama dia. Setiap hari aku berselawat dengan dia. Kemanapun menyebut nama Nabi Muhammad. Karena bersama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini namanya kita punya hidup. Ada kehidupan sudah. Tapi kalau sudah tidak ada sama Nabi, berat hidup jadi. Semua jadi berat. Tambah lagi sama nafsu kita sendiri. Hawa nafsu yang mau itu. Dah habis-habisnya kita itu. Hadirin, pernah juga terjadi ini kejadian ketika peperangan Khandaq. Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya, bagaimana ini kita akan diserang sama puluhan ribu pasukan. Ditanyakanlah kepada Salman Al-Farisi, hei Salman, bagaimana saya dalam menghadapi musuh ini? Dia bilang, kami di Faris ya Rasulullah membuat lubang namanya Khandaq, supaya nanti ketika mereka turun ke lubang tersebut kita tinggal memanahnya dari atas. Jadi kita buat Khandaq tadi Faris supaya bisa menang. Walaupun pasukan kita sedikit menghadapi yang banyak, kita bisa menang insyaallah. Pasukan Islam juga menjadi yang musuh ini hampir ratusan. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk buat Khandaq, buat lubang itu jauh dari ujung berapa meter. Mereka membuat Khandaq sampai 3 hari mereka tidak makan para sahabat, cuma minum saja. Jabir bin Abdullah melihat Nabi Muhammad lelah, kesian dia ke rumahnya. Adakah kita makanan buat Nabi Muhammad? Aku tidak lihat Nabi Muhammad makan benar. Kasihan. Ada yang bilang kalau untuk satu ayat kambing kecil ada.
Bisa buat 3-4 orang makan. Kau bilang sama Rasulullah dengan banyak-banyak ikuti orang makan. Datang. Kau masalah aku datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa wahai jadi? Istriku masak. Dan minta sebentar lagi kamu berdiri, jangan ngomong-ngomong. Kita berempat, bertiga ada makan di rumah. Ada kami kecil ini. Begitu kayak jauh. Jabir sudah selesai ngomong, wahai sahabatku, 3.000 orang. Wahai sahabatku, Jabir ngundang kita makan. Jabir ngundang kita makan semuanya. Jabir pergi. Ya Rasulullah, lari dia loncat sebelum. Sekarang kita berdiri di rumahnya Jabir. Lari Jabir langsung, wahai istri tua. Anak tidak bisa ngomong lagi. Kenapa ini kisah sudah berubah? Kau ngomong nggak sama Rasulullah? Saya ngomong, 3-4 orang bisa ya Rasulullah. Begini, tapi Rasulullah umumkan untuk semua pasukan. Jadi Allah alam, saya tidak bisa ngomong bagaimana. Kalau dia sudah ngomong namanya, dia menjanjikan. Istrinya ini ngerti dengan kedudukan Nabi Muhammad. Orang sudah diberi hidayah. Orang kalau mau disenangkan sama Allah, Nabi Muhammad sudah jadi belahan jiwa. Tahu belahan jiwa? Harus kita resepin anti belahan jiwa. Jiwa kita sudah ada, sudah nancep. Kalau meninggal belum menjadi belahan jiwa kita dari Muhammad, jadi apa itu? Kita tidak ada artinya. Nabi Muhammad belum tertancap di sini, harus nancep benar. Nabi Muhammad sudah di jiwa kita, belahan jiwa kita Nabi Muhammad. Tak kemana-mana lagi kita pikiran mau mikirin, fulan ngomong ini, fulan buat ini. Nabi Muhammad sudah di hati, tidak bisa lagi ngomong-ngomong yang lain. Ngomongnya Nabi Muhammad aja terus, enak kita, bahagia hidup kita. Tidak ada fitnah dunia ini, dunia tidak bisa memfitnah kita. Nah, akhirnya Jabir kebingungan, dan hidup nyambut Rasulullah, ya Rasulullah, tidak bisa ngomong, mau ngomong. Tidak bisa, saudara. Cuma bisa nyambut aja. Rasulullah bilang, mana wadah kambingnya? Kidirnya mana? Diambil kidir, dibacain sama Rasulullah. Semua. Keluarkan roti, keluarkan daging, keluarkan roti. Semua 3 pasukan yang makan semuanya. Dengan syafaat keberkahan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad tinggal ngomong aja. Tidak perlu lagi pakai sebab, tapi Nabi Muhammad mau mendidik umatnya, suruh sabar, suruh ini. Sebenarnya Nabi sendiri kalau pengen nunjuk gunung ini jadi emas langsung. Bagaimana tidak? Beliau adalah sahabat rahmat. Beliau adalah anugerah Allah untuk semesta alam ini. Gunung itu menawarkan diri, ya Muhammad, jadikan aku emas. Gunung yang menawarkan diri supaya bisa berjuang untuk. Tapi Nabi Muhammad tidak ingin itu. Nabi Muhammad memilih supaya kita punya ilmu. Jadi belahan jiwa kita Nabi besar Muhammad. Dunia, harta, Fir'aun punya harta hina sampai detik ini. Korun punya harta hina sampai detik ini. Jadi harta tidak bikin kita mulia, bisa bikin bencana kita. Orang ribut, ngomong ke sana, ngomong ke sini. Apa? Ternyata Nabi Muhammad bukan belahan jiwa. Orang yang punya belahan jiwa Nabi Muhammad tidak pusing sama ngomong-ngomongan manusia. Tidak sibuk sama urusan-urusan ini. Kita sibukkan sekarang ini sama Nabi Muhammad. Kalau belum sibuk, rugi kita. Rugi benar. Tidak ada arti benar hidup kita. Banyak yang sudah meninggal dunia, yang dibawa di hatinya dunia ini. Dari mulai lahir, harta. Duit, tambah harta. Tambah tanah, tambah. Mana kisah Nabi Muhammad? Tidak tahu kan dunia ini untuk apa? Tidak tahu kan ini Allah ciptakan dunia ini untuk apa? Sampai Allah ciptakan neraka, surga, malaikat, semua untuk harta. Ada urusan sama Allah. Ada urusan kita hidup ini sama Allah. Urusannya siapa? Adakah kita berbuat baik? Apa di hati kita, cintakah sama Allah?
Apakah Nabi Muhammad sudah jadi belahan jiwa kita? Kalau belum, besok meninggal dunia jadi apa kita? Tidak ada kita bawa apa-apa. Harta kita tidak bawa. Carilah dunia, jangan dicintai. Carilah harta, jangan kita sembah. Yang kita sembah Allah. Mulai detik ini harus punya bacaan, nggak bisa. Wirid harus kita punya. Setiap pagi baca sholawat, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Muhammadur Rasulullah sekali. Terus beramal. Kalau ada amalan, punya hubungan. Tapi kalau tidak pernah beramal, cuma kita menghayal saja. Intermezzo lagi. Duduk apa kita ketesan. Habis. Belahan jiwa kita hilang. Takut kita. Tapi kalau kita beramal, duduk, berzikir, terbuka. Ada isinya nanti. Kalau sudah diisi pikiran kita, jiwa kita diisi, Nabi Muhammad jadi belahan hidup kita. Kata Al-Habib Ali Habsyi, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya hubbu fil fuadi khayyar, la bal huwa yajri kama jarid damullah. Hubbul ahibba fil fuadi khayyar, la, sesungguhnya cintaku dengan kekasihku ini tinggal sudah di hatiku, bahkan dia lebih dari itu berjalan di jalan darahku. Para ulama bilang ini ibarah saja, tulisan saja. Sesungguhnya ini memalukan bacaan dan perkataan ini. Kenapa? Yang ngomong karena kami tidak punya ibarah lagi. Sesungguhnya yang berjalan di jalan darah ini kedudukan syaitan. Syaitan ini berjalan di badan anaknya Adam, jalannya darah. Tapi cinta kita dengan Nabi Muhammad, cintanya para aulia dengan Nabi Muhammad bukan lagi berjalan di jalan darah. Itu masih kedudukan syaitan. Syaitan berjalan di badan kita di jalannya darah. Tapi Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, sampai mereka hilang, diri mereka sendiri hilang. Bagaimana mereka merasakan dekatnya? Belahan jiwanya Nabi Muhammad. Sebagian ulama, mereka meresapi mendidik muridnya. Kalian bayangkan kalian sekarang berjalan di pinggir laut, berjalan dari pinggir laut masuk ke lautan, masuk ke tengah lautan. Terus kalian masuk ke tengah lautan, tinggal kepala kalian saja. Kalian melihat ada lautan yang sangat luas, yang sangat indah. Kalian tenggelamkan. Begitulah tenggelamnya kalian dengan Nabi Muhammad, dengan lautan Nabi Muhammad. Bersihkan diri kita. Kencing najis, tapi kalau sudah masuk ke lautan, hilanglah najisnya sudah. Anda lagi najis sudah. Mari kita tenggelam dengan Nabi Muhammad. Hidup di dunia ini banyak orang hidup, tapi tidak mengerti dengan arti kehidupan yang sangat mulia ini. Bersama Nabi Muhammad sudah orang hidup. Sudah dibelah jiwanya, jadi belahan jiwanya Nabi Muhammad. Banyak selawat. Ada waktu kosong, daripada mikir kesana kemari, ambil tasbih selawat 100.000 kali. Ambil tasbih tidak bisa 10.000 kali duduk. Allahumma sholli. Nanti ketemu mustika yang dibuka. Nah, tidak bisa kita ceritakan lagi itu mustika. Kita menikmatinya, tenggelam seperti orang yang tenggelam di lautan tadi. Mengerti akhirnya dengan kehidupan ini. Mudah-mudahan sisa umur kita ini berharga, benar-benar berharga. Kita dapatkan mustikanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah jadikan belahan jiwa kita. Allah tulis kita menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah, mengikuti jejaknya. Allahumma hdina bihudak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.